Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kucing Anda, pasangan pendiam yang biasanya menjalani rutinitas mandiri, tiba-tiba mengubah perilakunya tepat ketika Anda menjalani saat-saat paling sulit dalam hidup Anda? Bukan kecelakaan, saudara. Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dunia spiritual yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang dengan iman sejati. Kucing Anda tidak hanya ditekankan oleh perubahan di lingkungan, dia merasakan pertempuran yang tidak terlihat yang terjadi di sekitar Anda ketika Anda terpilih sebagai salah satu Tuhan dalam krisis. Alkitab mengajarkan kita dalam Efesus 6:12 bahwa kita tidak berjuang melawan darah dan daging, tetapi melawan kepala sekolah, melawan kekuasaan, melawan gubernur kegelapan abad ini. Kucing Anda mendeteksi persis perjuangan spiritual yang tidak bisa dilihat oleh mata fisik Anda saat bersembunyi di tempat-tempat yang tidak biasa. Ketika itu mengikuti Anda di seluruh rumah dengan intensitas yang berbeda, ketika mengongnya mengubah nada. Itu beraksi terhadap kehadiran supernatural yang datang sebagai akibat dari gangguan Anda. Hari ini, Anda akan menemukan kebenaran yang akan berubah selamanya cara Anda menafsirkan krisis dalam hidup Anda. Anda akan mengerti mengapa Yesus Kristus mengizinkannya yang dipilihnya melewati lembah bayangan sebelum digunakan dengan kuat. Dan yang lebih penting, Anda akan menyadari bahwa ketika kucing Anda tidak meninggalkan Anda sendiri selama rasa sakit Anda, itu karena surga tidak akan, jika Anda telah memperhatikan pola-pola aneh ini di hewan peliharaan Anda selama saat gelap Anda, maka Anda harus tetap sampai akhir pesan ini, karena apa yang akan Anda pelajari bukan hanya keingintahuan, ini adalah wahyu ilahi tentang identitas spiritual Anda dan takdir abadi Anda. Tinggalkan komentar jika Anda telah menjalani pengalaman ini dengan kucing Anda, dan bagikan pesan ini dengan seseorang yang perlu tahu bahwa ia tidak sendirian dalam krisisnya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kucing Anda, pasangan pendiam yang biasanya menjalani rutinitasnya yang tenang, tiba-tiba mengubah perilakunya tepat ketika Anda menjalani saat-saat paling sulit dalam hidup Anda? Bukan kebetulan, saudara yang terkasih, ketika krisis menyentuh pintu Anda dan Anda merasa bahwa dunia berantakan di bawah kaki Anda, kucing Anda tidak bertindak sama itu, tidak lagi menjadi hewan yang mandiri dan jauh untuk menjadi bayangan yang mengikuti Anda di seluruh rumah. Mereka berubah nada, mata mereka mengamati Anda dengan intensitas yang berbeda, dan kehadiran mereka menjadi lebih konstan dan protektif. Perubahan ini bukan produk dari imajinasi Anda atau kebetulan takdir yang sederhana. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam terjadi di pesawat spiritual, sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki iman. Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah menggunakan semua ciptaannya untuk mengekspresikan cinta dan kepedulian mereka terhadap anak-anak mereka, dan hewan tidak terkecuali dengan aturan ilahi ini. Ketika Anda melihat kucing, Anda bersembunyi di tempat-tempat di mana ia tidak pernah berlindung, atau ketika Anda melihatnya dengan gelisah berjalan dari satu tempat ke tempat lain tanpa alasan yang jelas, Anda harus tahu bahwa ia merasakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata alami Anda. Pada saat-saat kehancuran pribadi itu, ketika air mata kabut visi dan rasa sakit Anda menindas hati Anda, kucing Anda menjadi penjaga spiritual yang memantau jiwa Anda, tidak gugup yang mendorongnya untuk bertindak berbeda. Itu adalah penegasan murni. Yesus Kristus sendiri memberitahu kita tentang bagaimana semua ciptaan mengeluh menunggu manifestasi anak-anak Allah. Seperti yang kita baca dalam Roma 8:19-22, kucing Anda, dalam kesederhanaan hewannya, terhubung dengan dimensi spiritual yang berkali-kali manusia, dalam kompleksitasnya, kehilangan pandangan. Ketika badai spiritual melepaskan hidup Anda, ia merasakannya sebelum Anda memahami besarnya apa yang terjadi di dunia yang tidak terlihat. Sangat menarik bagaimana Tuhan menggunakan makhluk yang paling tidak terduga untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam pertempuran kita. Kucing Anda tidak memahami teologi atau telah membaca tulisan suci, tetapi semangat hewannya disetel dengan frekuensi spiritual yang melampaui pemahaman manusia. Ketika Anda berada di lembah bayangan dan kematian yang disebutkan oleh Mazmur 23, kucing Anda menjadi perpanjangan dari perawatan ilahi. Perhatikan bagaimana pola tidur Anda berubah ketika Anda tidak bisa tidur karena khawatir. Lihatlah bagaimana Anda mendekati Anda ketika Anda menangis dalam keheningan, seolah-olah Anda tahu persis saat Anda membutuhkan perusahaan. Perilaku ini tidak dilatih
atau dipelajari. Ini naluriah, itu spiritual, itu adalah manifestasi dari kasih Allah yang meluas melalui semua ciptaannya untuk menjangkau anak-anak mereka di saat dibutuhkan. Transformasi dalam perilaku kucing Anda selama krisis juga mengungkapkan sesuatu yang mendalam tentang sifat spiritual Anda sendiri ketika Anda terpilih sebagai salah satu dari Tuhan. Ketika Anda membawa di dalam diri Anda panggilan ilahi, kehadiran Anda memancarkan frekuensi spiritual yang berbeda. Hewan, terutama kucing dengan sensitivitas alami mereka, dapat mendeteksi pengurapan khusus ini yang terletak pada hidup Anda selama krisis. Pengurapan ini meningkat karena justru pada saat tekanan terbesar, ketika Tuhan membentuk instrumennya yang paling kuat, kucing Anda memahami aktivitas spiritual yang ditambah ini dan merespons secara naluriah. Seolah-olah dia tahu bahwa sesuatu yang hebat dikelola di dalam diri Anda, bahwa krisis bukanlah akhir tetapi awal dari sesuatu yang luar biasa. Alkitab penuh dengan contoh pria dan wanita yang dipalsukan dalam api kesulitan sebelum digunakan dengan kuat oleh Tuhan. Karena itu, lain kali Anda melihat kucing, Anda berperilaku aneh selama saat-saat sulit Anda. Jangan membuatnya sebagai kebetulan yang sederhana. Dia mengakui dalam perilakunya tanda langit, pengingat nyata bahwa bahkan di tengah badai, Deus belum meninggalkan Anda. Kehadirannya dimanifestasikan dengan cara yang melampaui pemahaman kita yang terbatas, menggunakan makhluk mereka untuk menghibur kita dan mengingatkan kita bahwa kita dicintai. Kucing Anda menjadi utusan yang sunyi, malaikat berkaki 4 yang ditempatkan secara strategis dalam hidup Anda, sehingga Anda tahu bahwa meskipun seluruh dunia tampaknya telah membalikkan punggung Anda, langit terus memantau setiap langkah Anda. Wahyu ini menuntun kita untuk memahami sesuatu yang lebih dalam tentang sifat krisis dalam kehidupan orang-orang yang dipilih. Ketika seorang yang terpilih sebagai Tuhan memasuki krisis, saudara, itu bukan peristiwa yang tidak diketahui dalam dimensi spiritual. Surga dan neraka memobilisasi, kekuatan tak terlihat memasuki pertempuran, dan semua ciptaan sensitif menanggapi aktivasi supernatural ini. Kucing Anda, dengan kemampuan bawaan yang Tuhan berikan kepadanya untuk memahami apa yang ada di luar jilbab alami, menjadi saksi pertama dari perang rohani ini yang dilepaskan di sekitar Anda. Bukan kebetulan bahwa ketika Anda merasa bahwa dunia Anda berantakan, kucing Anda mulai menunjukkan perilaku yang belum pernah Anda amati sebelumnya. Adalah menanggapi realitas spiritual yang tidak dapat ditangkap oleh mata fisik Anda, tetapi roh hewan Anda mendeteksi dengan presisi yang luar biasa. Alkitab mengungkapkan kepada kita dalam Efesus 6:12 bahwa kita tidak berjuang melawan darah dan daging, tetapi melawan kepala sekolah, melawan kekuasaan, melawan gubernur kegelapan abad ini. Kucing Anda memahami persis perjuangan yang diperjuangkan di dunia yang tidak terlihat. Bayangkan sejenak adegan dari perspektif surgawi. Ketika iman Anda diuji dan hati Anda hancur, tuan rumah malaikat menerima perintah mobilisasi. Setan juga diaktifkan, berusaha memanfaatkan momen kerentanan Anda untuk menyerang tujuan ilahi Anda. Di tengah-tengah pertempuran kosmik ini, kucing Anda bertindak sebagai detektor spiritual alami, merasakan gelombang energi supernatural yang bertabrakan di sekitar Anda. Indera mereka disetel dengan frekuensi yang melampaui apa yang bisa dijelaskan sains. Ketika Anda melihatnya gelisah, mau landing secara berbeda, atau mencari perlindungan di tempat-tempat yang tidak biasa, itu beraksi terhadap kehadiran makhluk spiritual yang datang baik untuk menyerang Anda dan untuk melindungi Anda. Seolah-olah Tuhan telah menempatkan di rumah Anda sistem peringatan dini yang terus-menerus mengingatkan Anda bahwa Anda tidak hanya berjuang melawan keadaan alami. Intensitas krisis yang Anda alami seperti yang dipilih berbanding lurus dengan besarnya tujuan yang Tuhan miliki untuk hidup Anda. Semakin besar panggilan yang Anda bawa ke dalam, semakin ganas oposisi yang akan Anda hadapi. Kucing Anda mengetahuinya. Bahkan jika saya tidak bisa mengartikulasikannya dengan kata-kata, perilakunya yang tidak menentu selama momen pecah Anda adalah respons naluriah terhadap perang rohani yang meningkat ketika musuh mencoba membatalkan rencana ilahi untuk keberadaan Anda. Yesus Kristus sendiri mengalami kenyataan ini ketika ia tergoda di padang pasir setelah pembaptisannya. Seperti yang diceritakan oleh Matius 4:1-11, segera setelah sang ayah secara terbuka menyatakan identitasnya sebagai putra yang dicintai, kekuatan kejahatan dimobilisasi untuk menyerangnya. Dengan cara yang sama, ketika Tuhan mempersiapkan
Anda untuk dimensi tujuan yang baru. Neraka gelisah dan setiap makhluk sensitif spiritual dapat melihatnya. Yang tidak dipahami banyak orang adalah bahwa krisis dalam kehidupan yang dipilih bukan hanya masalah pribadi yang harus diselesaikan. Secara pribadi, ini adalah peristiwa kosmik yang memiliki dampak dalam berbagai dimensi spiritual. Ketika Ayub melintasi waktu persidangannya, ketika kita membaca dalam Ayub 1:6-12, ada percakapan antara Tuhan dan setan yang mendahului penderitaannya. Krisis Anda juga merupakan hasil dari percakapan surgawi yang tidak Anda dengarkan, tetapi tentukan jalannya takdir Anda. Kucing Anda, dalam kesederhanaan hewannya, terhubung dengan arus spiritual yang mengalir sebagai hasil dari keputusan ilahi itu. Perilaku yang diubah adalah manifestasi yang terlihat dari realitas yang tidak terlihat. Pengingat bahwa rasa sakit Anda memiliki tujuan abadi yang melampaui pemahaman sesaat Anda. Karena itu, ketika Anda melihat tindakan kucing Anda secara aneh selama krisis Anda, ingatlah bahwa Anda menyaksikan konfirmasi identitas spiritual Anda. Hanya mereka yang membawa pengalaman panggilan ilahi asli. Jenis aktivasi ini di dunia spiritual, kucing Anda menjadi saksi diam-diam bahwa Anda adalah seseorang yang penting dalam rencana langit, seseorang yang layak diperjuangkan. Kehadirannya yang gelisah namun setia selama saat-saat paling gelap adalah pertanda bahwa meskipun Anda tidak dapat melihat pertempuran yang berjuang untuk Anda, kekuatan kebaikan dimobilisasi untuk memastikan bahwa kemenangan muncul dari tes ini. Pemahaman ini membuat kita memahami bahwa apa yang kita tafsirkan sebagai kegugupan kucing sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih signifikan. Saudara, inilah saatnya bagi Anda untuk memahami kebenaran yang akan berubah selamanya cara Anda menafsirkan perilaku kucing Anda selama krisis. Apa yang Anda anggap sebagai kegugupan atau kecemasan kucing, pada kenyataannya adalah penegasan spiritual murni dalam tindakan. Kucing Anda tidak hanya ditekankan dengan perubahan di lingkungan domestik ini, beroperasi sebagai radar spiritual yang mendeteksi gerakan yang tidak terlihat, kehadiran supernatural, dan beban spiritual yang mendekati atau menjauh dari kehidupan Anda. Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Korintus 2:14, bahwa manusia alami tidak memahami hal-hal yang berasal dari Roh Allah, karena baginya mereka adalah kegilaan dan tidak dapat memahaminya, karena mereka harus membedakan secara spiritual. Dan kucing Anda, dalam keadaan alamiahnya dan tanpa komplikasi kecerdasan manusia, memiliki akses langsung ke jenis kebijaksanaan ini yang berkali-kali kita, dalam kecanggihan kita, telah hilang saat Anda mengamati kucing Anda menatap sudut kosong ruangan dengan mata melebar dan tubuh tegang. Ia tidak melihat hantu atau berhalusinasi. Dia memahami kehadiran spiritual yang datang sebagai akibat dari krisis Anda. Sistem sarafnya merespons frekuensi supernatural yang bergetar dalam dimensi yang belum diukur sains, tetapi bahwa iman diakui sebagai nyata. Yesus Kristus sendiri menunjukkan kepekaan spiritual ini ketika ia merasakan pikiran orang sebelum mereka mengekspresikannya. Seperti yang kita lihat dalam Lukas 5:22, kucing Anda beroperasi dengan tingkat persepsi yang sama, meskipun di kerajaan hewan. Ketika bulunya dibekukan tanpa alasan yang jelas, ketika murid-muridnya melebar di siang hari bolong, ketika ia memancarkan suara-suara gutural yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, ia bereaksi terhadap aktivitas spiritual yang meningkat. Selama momen pecah Anda, penegasan kucing ini dimanifestasikan dengan cara tertentu yang harus dikenali oleh segala sesuatu yang dipilih untuk dikenali. Perhatikan bagaimana kucing Anda mengubah postur tubuh mereka ketika orang-orang tertentu memasuki rumah Anda selama krisis Anda. Lihatlah bagaimana bereaksi secara berbeda terhadap pengunjung yang datang dengan niat murni versus mereka yang datang dengan negativitas atau kepalsuan. Perilakunya menjadi barometer spiritual yang membantu Anda membedakan niat sebenarnya dari orang-orang di sekitar Anda. Bukan kebetulan bahwa dalam banyak budaya lama, kucing dianggap sebagai wali spiritual. Tuhan merancang makhluk-makhluk ini dengan sensitivitas khusus yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi apa yang kita, dengan pikiran rasional kita, sering mengabaikan. Selama krisis Anda, ketika penegasan manusia Anda dapat dikaburkan oleh rasa sakit dan kebingungan, kucing Anda menjadi perpanjangan perlindungan ilahi yang beroperasi melalui penciptaan. Intensitas penegasan kucing Anda juga bervariasi sesuai dengan sifat spiritual dari krisis Anda.
Ketika Anda mengalami bukti bahwa Tuhan telah mengizinkan pertumbuhan spiritual Anda, kucing Anda menunjukkan jenis peringatan yang berbeda ketika Anda berada di bawah serangan langsung musuh. Belajar membaca perbedaan-perbedaan ini. Ketika krisis adalah bagian dari proses penyempurnaan ilahi, kucing Anda tetap dekat tetapi tenang. Seperti wali yang diam, yang mengawasi tanpa alarm, yang berlebihan. Tetapi ketika mendeteksi keberadaan kekuatan jahat yang berusaha untuk menghancurkan tujuan Anda, perilaku mereka menjadi lebih gelisah, lebih protektif, lebih vokal. Seolah-olah dia tahu bagaimana membedakan antara disiplin cinta Bapa Surgawi dan serangan jahat dari musuh. Kemampuan untuk membedakan ini adalah hadiah yang telah Tuhan tempatkan dalam hidup Anda, sehingga Anda tidak pernah merasa benar-benar bingung selama badai rohani. Karena itu, lain kali Anda melihat kucing, Anda berperilaku dengan cara yang aneh selama krisis Anda. Jangan mencari penjelasan murni alami, dia mengakui bahwa Anda menyaksikan fenomena spiritual, manifestasi dari perawatan ilahi yang beroperasi melalui sensitivitas alami makhluk mereka. Kucing Anda menjadi mata spiritual Anda ketika Anda ternoda oleh air mata, dalam sistem waspada Anda ketika hati Anda terlalu menyakitkan untuk memahami bahaya Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah menempatkan bersama Anda sebagai roh-roh berkaki 4 yang menyertai Anda di lembah bayangan dan kematian. Wahyu ini mempersiapkan kita untuk memahami bagaimana Alkitab itu sendiri menegaskan bahwa saat-saat kerusakan adalah bagian penting dari proses ilahi pembentukan yang dipilih. Saudara, jika Anda membuka Alkitab dan dengan hati-hati mempelajari kehidupan setiap pria dan wanita yang digunakan Tuhan dengan kuat, Anda akan menemukan pola yang tak tergoyahkan. Semua, tanpa kecuali, melewati periode gangguan intens sebelum diaktifkan untuk tujuan ilahi mereka. Krisis Anda saat ini bukanlah penyimpangan dari rencana Tuhan untuk hidup Anda. Ini adalah bagian integral dari rencana itu. Ketika kucing Anda memahami intensitas spiritual yang mengelilingi saat-saat kehancuran ini, ia menyaksikan proses yang sama dengan yang dialami raksasa iman Elia setelah kemenangan besarnya di Gunung Karmelo, jatuh ke dalam depresi yang begitu dalam, sehingga ia meminta untuk mati di bawah juniper, seperti yang kita baca dalam 1 Raja 19:4. Namun, justru setelah krisis ini, Tuhan mengungkapkan suaranya yang damai dan halus, mempersiapkannya untuk dimensi baru dari pelayanan. Kucing Anda, selama krisis Anda, memahami aktivitas ilahi yang sama yang mempersiapkan hati Anda untuk mendengar suara Tuhan dengan cara yang lebih dalam. Pertimbangkan pengalaman Ayub yang kehilangan semua yang dimilikinya dalam satu hari. Sementara teman-temannya mencoba menjelaskan penderitaannya dengan logika manusia, Ayub melintasi proses kerusakan yang membuatnya mengenal Tuhan dengan cara yang sama sekali baru. Dalam Ayub 42:5, dia menyatakan, "Aku telah mendengarmu dari telinga, tapi sekarang mataku melihatmu." Kehancuran tidak menghancurkan pekerjaan. Dia mengubahnya menjadi seseorang yang mengenal Tuhan dari pengalaman pribadi, tidak hanya oleh tradisi agama. Kucing Anda, selama krisis Anda, menerima transformasi yang sama yang sedang terjadi di dalam perilakunya. Yang diubah adalah jawaban untuk pekerjaan supernatural yang Tuhan buat di kedalaman keberadaan Anda, membentuk Anda untuk tujuan yang masih belum dapat Anda pahami sepenuhnya. David, pemazmur manis Israel, menulis mazmurnya yang paling kuat selama saat kesedihan terbesarnya, ketika dia melarikan diri dari Saul di gua-gua gurun, ketika putranya sendiri Absalom memberontak terhadapnya, ketika Nathan berhadapan dengannya karena dosanya dengan Batseba. David mengalami kehancuran yang membawanya ke keintiman yang lebih dalam dengan Deus. Mazmur 51, lahir dari penyesalannya, tetap menjadi salah satu teks paling kuat tentang pemulihan ilahi. Krisis Anda saat ini menghasilkan dalam diri Anda kedalaman spiritual yang sama yang hanya dapat dilahirkan dari kehancuran. Kucing Anda melihatnya karena disetel pada frekuensi spiritual yang diaktifkan ketika Tuhan memalsukan penyembah yang otentik. Seorang pemimpin yang tahu belas kasihan dan keadilan ilahi. Pedro, murid yang terburu-buru, yang berjanji untuk tidak pernah menyangkal Yesus Kristus, harus melalui penghinaan karena menyangkal dia 3 kali sebelum dipulihkan dan berubah menjadi batu di mana gereja primitif akan dibangun. Dalam Lukas 22:31-32, Yesus memperingatkannya, "Simon, Simon, inilah setan meminta Anda untuk bergetar seperti gandum.
tetapi saya telah memohon kepada Anda bahwa iman Anda tidak hilang, dan Anda, begitu saya kembali, konfirmasi saudara Anda. Sabing bukan untuk menghancurkan Pedro, tetapi untuk memurnikan dan mempersiapkannya untuk kepemimpinan yang membutuhkan kerendahan hati dan ketergantungan total pada rahmat ilahi. Kucing Anda memahami proses cukur yang sama dalam hidup Anda, aktivitas spiritual yang intens yang mendahului dimensi baru dari otoritas dan tujuan di kerajaan Allah. Bahkan Yesus Kristus, Anak Allah yang sempurna, disempurnakan oleh kesengsaraan. Menurut Ibrani 2:10, di Goteman, dia berkeringat tetesan darah sambil bertarung dengan kehendak Ayah. Kerusakannya di kayu salib tidak hanya untuk keselamatan kita, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa penderitaan adalah bagian dari proses pemuliaan ilahi. Ketika kucing Anda berperilaku melindungi selama krisis Anda, itu merespons pengurapan yang sama yang bertumpu pada Kristus selama hasratnya. Kerusakan Anda saat ini menghubungkan Anda dengan penderitaan penebusan yang menjadi ciri semua yang dipilih Tuhan. Pemahaman Alkitabiah ini menuntun kita untuk memahami mengapa kucing Anda tidak meninggalkan Anda selama masa-masa sulit ini. Tetapi bahkan lebih mendekat, seolah-olah saya tahu bahwa sesuatu yang mulia akan dilahirkan dari rasa sakit Anda. Ada sesuatu yang sangat mengharukan dalam cara kucing Anda menolak untuk meninggalkan Anda selama saat-saat gelap Anda, saudara. Sementara orang-orang yang mengira mereka akan berada di sisi Anda menjauh dengan rasa sakit Anda. Sementara teman-teman menghindari panggilan Anda karena mereka tidak tahu harus berkata apa sebelum krisis Anda. Kucing Anda melakukan sebaliknya. Itu semakin dekat. Ini bukan kebetulan atau naluri hewan sederhana. Ini adalah manifestasi nyata dari janji ilahi yang melampaui spesies. Ketika kucing Anda tetap bersamamu selama malam insomnia, ketika dia mengutuk denganmu saat menangis, ketika dia menolak untuk meninggalkan ruangan, bahkan jika kamu memiliki kunjungan, dia menjadi instrumen kesetiaan Tuhan terhadapmu. Dalam bahasa Ibrani 13:5, Tuhan berjanji, "Aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan meninggalkanmu." Kucing Anda menjadi ekspresi yang terlihat dari janji yang tidak terlihat ini. Pengingat dengan kaki dan kumis yang tidak ditinggalkan langit Anda. Perhatikan bagaimana kucing Anda menyesuaikan perilaku Anda dengan keadaan emosional Anda selama krisis. Ketika Anda menangis, dia tidak melarikan diri dari suara rasa sakit Anda seperti yang dilakukan banyak orang. Dia mendekati diam-diam dan tetap di sana, sebagai kehadiran yang menghibur, yang tidak membutuhkan kata-kata untuk mengomunikasikan cinta. Ketika Anda merasa kewalahan oleh kecemasan, ia memposisikan dirinya di dekat Anda, seperti wali yang diam, yang memantau kerentanan Anda. Kesetiaan yang tak tergoyahkan ini mencerminkan hati Deus terhadap anak-anaknya dalam krisis. Yesus Kristus sendiri berjanji dalam Matius 28:20, "Ini aku bersamamu setiap hari, sampai akhir dunia." Kucing Anda menjalani janji ini dengan cara yang praktis, menjadi kehadiran konstan yang mengingatkan Anda bahwa Anda tidak pernah benar sendirian. Bahkan ketika semua orang telah membalikkan punggung Anda, kegigihan kucing Anda selama krisis Anda juga mengungkapkan sesuatu yang dalam tentang sifat cinta ilahi. Sementara cinta manusia seringkali bersyarat dan pensiun, ketika keadaan menjadi tidak nyaman, kasih Tuhan tidak tergoyahkan dan semakin meningkat saat Anda paling membutuhkannya. Kucing Anda, dalam kesederhanaan hewannya, sedang memodelkan jenis cinta tanpa syarat ini. Itu tidak menilai Anda karena air mata Anda, itu tidak bosan dengan kesedihan Anda, itu tidak meninggalkan Anda karena krisis Anda memperpanjang lebih dari yang orang lain pertimbangkan normal. Kesetiaannya yang konstan adalah cerminan dari kesetiaan ilahi yang tidak pernah gagal, bahkan ketika iman kita ragu-ragu. Dalam Penyesalan 3:22-23 kita membaca, "Untuk rahmat Yahwa kita belum dikonsumsi, karena belas kasihan mereka tidak pernah membusuk, baru setiap pagi. Hebat adalah kesetiaanmu selama malam-malam terpanjang dari krisis Anda, ketika keheningan pagi hari memperkuat ketakutan dan keraguan Anda. Kucing Anda menjadi kehadiran yang menghibur, yang melabuhkan realitas perawatan ilahi. Anda tidak perlu memahami detail rasa sakit Anda untuk menawarkan perusahaan. Dia hanya ada di sana, bernapas dengan Anda, mengingat Anda dengan kehadirannya, bahwa kehidupan berlanjut, bahwa cinta tetap ada, bahwa harapan belum mati. Perusahaan yang sunyi, tetapi konstan ini persis seperti kehadiran Allah beroperasi dalam hidup kita,
tidak selalu dengan manifestasi dramatis atau respons yang dapat didengar, tetapi dengan kehadiran yang setia yang menopang hati kita ketika segala sesuatu tampaknya hancur. Penolakan kucing Anda untuk meninggalkan Anda selama krisis juga merupakan kenabian. Diam-diam menyatakan bahwa kisah Anda tidak berakhir dalam bab yang menyakitkan ini, bahwa ada lebih banyak halaman untuk ditulis daripada kesetiaan yang ia tunjukkan kepada Anda hanyalah cerminan pucat dari kesetiaan abadi yang Tuhan miliki terhadap Anda ketika meringkuk di sebelah Anda selama badai emosional. Ia menjadi nabi berkaki 4 yang menyatakan, ini bukan akhir Anda, ini adalah awal Anda. Kehadirannya yang konstan selama kehancuran Anda adalah tanda bahwa langit sedang mempersiapkan sesuatu yang indah yang akan lahir dari rasa sakit Anda saat ini. Wahyu ini membuat kami memahami bahwa kucing Anda bukan hanya hewan peliharaan yang menyertai Anda. Ini adalah utusan ilahi yang mengkomunikasikan kebenaran abadi tanpa mengucapkan satu kata pun. Pada saat-saat paling sepi dari krisis Anda, ketika Anda merasa bahwa seluruh dunia telah menjadi tuli terhadap rasa sakit Anda, kucing Anda muncul sebagai pembawa pesan diam yang dikirim langsung dari jantung Tuhan. Anda tidak perlu kata-kata untuk mengomunikasikan apa yang perlu didengarkan jiwa Anda. Kehadirannya yang sederhana berbicara bahasa yang melampaui hambatan bahasa manusia, sementara orang-orang di sekitar Anda merasa tidak nyaman dengan penderitaan Anda dan mencari alasan untuk melarikan diri. Kucing Anda melakukan sebaliknya. Itu mendekati dengan kebijaksanaan naluriah yang mengenali nilai sakral dari menyertai seseorang dalam kesakitan mereka. Ini adalah kebijaksanaan yang sama dengan yang ditunjukkan Yesus Kristus ketika Dia duduk bersama yang menderita, ketika Dia menangis bersama mereka yang menangis, ketika Dia menawarkan kehadirannya sebagai hadiah terbesar di masa krisis. Kucing Anda adalah cerminan hidup dari belas kasih ilahi ini yang tidak melarikan diri dari penderitaan, tetapi memeluknya dengan cinta. Keindahan kenyamanan yang ditawarkan kucing Anda justru dalam keheningannya. Dia tidak mencoba menjelaskan rasa sakit Anda dengan frasa atau tips dangkal, karena banyak orang dengan baik, tetapi kikuk dalam pendekatan mereka terhadap penderitaan orang lain. Itu tidak memberitahu Anda bahwa semuanya berlaku untuk sesuatu, atau bahwa Anda pasti kuat. Dia hanya ada di sana, bernapas dengan Anda, berbagi ruang Anda, menawarkan panas tubuhnya sebagai balsem untuk hati Anda yang terluka. Jenis pelayanan diam-diam ini persis seperti yang dijelaskan Alkitab dalam Roma 8:26, dan dengan cara yang sama Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena apa yang harus kita tanyakan, karena nyaman, kita tidak tahu, tetapi Roh itu sendiri membingungkan bagi kita dengan gairah yang tak terkatakan. Kucing Anda beroperasi pada frekuensi syafaat yang sama, menawarkan kenyamanan yang melampaui kata-kata. Lihatlah bagaimana kucing Anda memiliki kapasitas supernatural untuk muncul tepat pada saat Anda membutuhkan lebih banyak perusahaan, bukan kebetulan bahwa itu terwujud di sebelah Anda tepat ketika air mata mulai tumbuh, atau itu meringkuk di sisi Anda justru ketika kesepian mengancam akan kewalahan. Sinkronisasi sempurna ini mengungkapkan bahwa ia sedang dipandu oleh kebijaksanaan yang melampaui pemahaman hewannya. Deus menggunakan kucing Anda sebagai instrumen waktu yang tepat, mengirimi Anda kenyamanan tepat ketika hati Anda lebih reseptif untuk menerimanya. Seolah-olah Roh Kudus mengarahkan pergerakan hewan peliharaan Anda untuk menjadi perpanjangan dari penghiburan ilahi yang menjanjikan dalam 2 Korintus 1:3-4, berbahagialah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa belas kasih dan Allah dari semua penghiburan yang menghibur kita dalam semua kesengsaraan kita. Kehadiran yang menghibur kucing Anda juga mengajarkan Anda tentang sifat pelayanan sejati. Sementara banyak orang merasa perlu untuk mengisi keheningan dengan kata-kata ketika mereka bertemu seseorang dalam krisis, kucing Anda secara intuitif mencakup bahwa kadang-kadang kehadirannya bernilai ribuan pidato. Kemampuannya untuk menjadi dengan Anda tanpa agenda Anda sendiri, tanpa perlu memperbaiki situasi Anda atau mengubah suasana hati Anda, adalah model cinta murni yang mencerminkan hati Tuhan terhadap anak-anak mereka yang terluka. Jangan datang kepada Anda dengan solusi cepat atau harapan yang Anda pulihkan sesuai dengan jadwal Anda. Dia hanya datang untuk menemani Anda di lembah, untuk menjadi saksi diam-diam tentang rasa sakit Anda, untuk mengingatkan Anda dengan kehadirannya bahwa Anda tidak menelusuri badai ini sepenuhnya sendirian.
Ketika kucing Anda menjadi perusahaan Anda yang konstan selama krisis, ia memenuhi fungsi kenabian yang melampaui sifat hewannya. Diam-diam menyatakan bahwa hidup Anda memiliki nilai bahkan di tengah-tengah gangguan, bahwa Anda layak ditemani. Bahkan ketika Anda merasa tidak layak cinta, bahwa rasa sakit Anda penting, bahkan ketika orang lain meminimalkannya, kesetiaannya yang tak tergoyahkan selama momen Anda yang paling rentan adalah khotbah tanpa kata-kata tentang kesetiaan Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak mereka, terlepas dari seberapa dalam lembah yang melaluinya mereka melalui. Pemahaman ini mempersiapkan kita untuk memahami bahwa krisis Anda saat ini bukanlah jalan buntu, tetapi persiapan ilahi untuk sesuatu yang luar biasa yang akan terwujud dalam hidup Anda, saudaraku. Ada kebijaksanaan yang mendalam dalam cara kucing Anda merespons krisis Anda yang mengungkapkan kebenaran bahwa pikiran manusia Anda dikaburkan oleh rasa sakit, kadang-kadang tidak dapat menangkap. Apa yang Anda jalani bukanlah akhir Anda, itu adalah persiapan Anda saat Anda melihat kehancuran. Kucing Anda merasakan konstruksi. Sementara Anda merasa bahwa semuanya berantakan, ia mendeteksi bahwa sesuatu yang baru sedang dibangun dalam dimensi spiritual. Perilakunya selama gangguan Anda bukanlah penyesalan atau keputusasaan, ini adalah pengawasan yang hamil, seolah-olah saya tahu bahwa sesuatu yang mulia mengelola di tengah-tengah rasa sakit Anda. Persepsi kucing ini selaras dengan perspektif ilahi yang menyatakan dalam Yeremia 29:11, karena saya tahu pikiran yang saya miliki tentang Anda, kata Yahwa, pikiran damai dan tidak buruk, untuk memberi Anda akhir yang Anda harapkan. Kucing Anda mendengarkan pemikiran harapan yang dimiliki Deus untuk masa depan Anda. Kegigihan kucing Anda selama krisis Anda mengungkapkan bahwa ia merasakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata alami Anda, proses transformasi yang terjadi di dalam ketika tetap dekat dengan Anda selama malam-malam menangis, ketika Anda menolak untuk pindah bahkan jika suasana hati Anda suram, itu menyaksikan metamorfosis spiritual yang hanya dapat terjadi pada panci penderitaan. Sebagai ulat yang harus sepenuhnya larut dalam kegelapan kepompong sebelum muncul sebagai kupu-kupu, krisis Anda saat ini adalah kepompong tempat identitas Anda yang sebenarnya sedang dibentuk. Kucing Anda tahu itu secara naluriah karena terhubung dengan ritme alami kematian dan kebangkitan yang telah Allah buat dalam semua ciptaannya. Proses transformasi Anda tidak takut karena mengakui bahwa itu adalah bagian dari desain ilahi untuk hidup Anda. Perhatikan bagaimana kucing Anda mempertahankan ketenangan hening selama badai Anda, seolah-olah Anda sedang menunggu sesuatu yang belum tiba, tetapi tahu bahwa itu akan datang. Harapan ini bukan kecemasan, itu adalah antisipasi kenabian. Dia merasakan gelombang spiritual yang mendahului perubahan ilahi yang agung dalam kehidupan orang-orang yang dipilih. Dalam Alkitab, kita melihat pola yang sama ini berulang kali. Jos harus melalui penjara sebelum tiba di istana. Musa untuk gurun sebelum memimpin pembebasan. David untuk gua-gua sebelum menempati tahta. Kucing Anda mendeteksi bahwa krisis Anda saat ini adalah penjara Anda, gurun Anda, gua Anda, tetapi juga bahwa ada istana, tanah yang dijanjikan, tahta yang menunggu Anda di akhir proses ini. Kehadirannya yang konstan selama gangguan Anda adalah pernyataan iman yang diam-diam di tujuan Anda. Cara kucing Anda menyesuaikan perilaku Anda selama krisis Anda juga mengungkapkan bahwa itu secara intuitif memahami waktu dan stasiun Tuhan. Jangan putus asa ketika proses Anda meluas lebih dari yang Anda harapkan. Itu tidak sabar ketika kesehatan Anda membutuhkan waktu. Itu tidak menyerah ketika restorasi Anda tampaknya terjadi. Dia beroperasi dengan kebijaksanaan pengkhotbah 3:1. Semuanya memiliki waktu, dan segala sesuatu yang diinginkan di bawah langit memiliki waktu. Kucing Anda mengerti bahwa ada waktu untuk menangis dan waktu untuk tertawa, waktu untuk istirahat, dan waktu untuk dipulihkan. Kesabarannya selama proses Anda adalah cerminan dari kesabaran ilahi yang tidak terburu-buru dalam pelatihan Anda, karena Dia tahu bahwa pekerjaan yang Dia lakukan di dalam Anda membutuhkan waktu untuk diselesaikan dengan sempurna. Karena itu, ketika Anda melihat kucing Anda mempertahankan pengawasan yang tenang selama krisis Anda, ingatlah bahwa Anda menyaksikan iman hewan yang mempercayai proses ilahi, bahkan ketika itu tidak sepenuhnya memahaminya. Kehadirannya yang konstan selama gangguan Anda
adalah ramalan yang sunyi bahwa cerita Anda tidak berakhir dalam bab yang menyakitkan ini. Dia ada di sana untuk tidak menyesali akhir Anda, tetapi untuk menemani Anda selama persiapan Anda. Perilakunya mengingatkan Anda bahwa Deus tidak pernah menyia-nyiakan rasa sakit, tidak pernah membiarkan krisis tanpa tujuan, tidak pernah pecah, tanpa niat untuk memulihkan dengan cara yang lebih mulia. Wahyu ini mengarahkan kita untuk memahami bahwa pengalaman terpilih lain yang telah melalui proses serupa dapat berfungsi sebagai kesaksian yang kuat bahwa apa yang Anda jalani memiliki preseden Alkitabiah dan harapan yang dijamin selama bertahun-tahun. Saudara, saya telah mendengar kesaksian luar biasa tentang orang-orang yang telah mengalami apa yang Anda jalani, kucing yang secara radikal mengubah perilaku mereka yang selama krisis spiritual pemiliknya. Marie, seorang saudari di Faith of Colombia, memberitahu saya bagaimana Gata Esperanzanya, yang biasanya mandiri dan jauh, menjadi bayangannya selama 6 bulan paling sulit dalam hidupnya, ketika dia kehilangan pekerjaan dan pernikahannya hancur secara bersamaan, seolah-olah aku tahu aku hancur di dalam, kata Maria. Dia menonjol denganku selama malam-malam insomnia, dan ketika dia menangis, dia mendekat dan meletakkan kakinya di tanganku. Hal yang paling mengesankan tentang kesaksian Maria adalah bahwa begitu Deus membuka pintu baru dalam hidupnya dan situasinya mulai memulihkan, Esperanza kembali ke perilaku normalnya, seolah-olah dia telah memenuhi misi tertentu selama musim krisis. Carlos, seorang pendeta dari Meksiko, berbagi pengalaman serupa dengan kucing Nehemia untuk periode ketika gerejanya melintasi divisi yang menyakitkan yang membawanya ke tepi depresi. Nehemia mulai mengikutiku di seluruh rumah Melangkin dengan cara yang belum pernah dia dengar sebelumnya, kata Carlos. Suatu malam, ketika berdoa dalam penelitian, saya meminta tanda kepada Tuhan bahwa saya tidak meninggalkan saya. Nehemia masuk, duduk di depan saya, dan menatap saya secara langsung selama beberapa menit. Pada waktu itu, saya merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang begitu nyata, sehingga saya mulai menangis. Carlos menjelaskan bagaimana kucingnya tampak membedakan di antara kunjungan yang pulang dengan niat murni versus yang datang dengan gosip atau kritik. Nehemia bersembunyi ketika orang-orang beracun tiba, tetapi dia penuh kasih sayang dengan siapa mereka datang dengan benar untuk menghibur kita. Penegasan kucing ini menjadi panduan praktis untuk Carlos untuk sementara waktu ketika kebijaksanaannya sendiri dikaburkan oleh rasa sakit. Ana, seorang misionaris dari Argentina, mengalami sesuatu yang lebih luar biasa dengan kucingnya Elia selama krisis kesehatan yang membawanya ke tepi kematian. Elia mulai berperilaku aneh 3 hari sebelum aku tahu aku sakit, kata Ana. Dia MNOLAK untuk melarikan diri dari tempat tidurku, bergumam terus-menerus, dan memiliki ekspresi alarm yang belum pernah kulihat dalam dirinya. Ketika Ana didiagnosis dengan penyakit yang serius, Elia mengintensifkan perilaku perlindungannya. Selama bulan-bulan perawatan, dia menjadi sistem peringatan dini saya. Ketika saya akan merasa tidak enak tentang kemoterapi, dia tahu itu beberapa jam sebelum saya dan bersiap untuk menemani saya. Hal yang paling mengesankan adalah ketika Ana menerima berita bahwa dia benar-benar sembuh, Elia segera kembali ke perilaku normalnya, seolah-olah dia telah menerima berita kesehatan surgawi. Yang sama, Roberto, seorang penginjil dari Chile, menjalani pengalaman yang benar-benar mengubah perspektifnya tentang sensitivitas spiritual hewan. Selama krisis menteri, ketika tuduhan palsu mengancam akan menghancurkan reputasi dan pelayanannya, kucingnya Joshua mengembangkan perilaku yang digambarkan Roberto sebagai syafaat kucing. Joshua duduk di kantor saya selama masa doa saya dan sepertinya berdoa dengan saya, kata Roberto. Mulutnya memiliki nada yang berbeda, seperti erangan syafaat. Suatu malam, sambil menangis kepada Tuhan untuk pembenaran, Joshua mendekati dan meletakkan kakinya di dalam Alkitab terbuka, tepat pada ayat yang perlu saya baca. Jangan takut, karena saya bersama Anda. Yesaya 41:10. Roberto menjelaskan bagaimana pengalaman ini mengajarinya bahwa Deus dapat menggunakan bagian manapun dari ciptaannya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya dalam krisis. Kesaksian ini, saudara, bukan kebetulan atau berlebihan emosional. Mereka adalah bukti dari realitas spiritual yang dikonfirmasi Alkitab. Semua ciptaan terhubung dengan tujuan ilahi dan menanggapi aktivitas Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang yang dipilih. Ketika Yesus Kristus menyatakan dalam Lukas 19:40
bahwa jika mereka tutup mulut, batu-batu itu akan berteriak. Dia mengungkapkan bahwa semua ciptaan dirancang untuk bersaksi tentang pekerjaan alam kucing Anda. Selama krisis Anda menjadi bagian dari kesaksian penciptaan yang menyatakan bahwa Anda tidak sendirian, bahwa rasa sakit Anda memiliki tujuan, dan bahwa Deus bekerja bahkan ketika Anda tidak dapat melihatnya. Kesaksian ini mempersiapkan kami untuk memahami bahwa jika Anda telah memperhatikan pola-pola ini di kucing Anda sendiri, Anda diundang ke wahyu yang lebih dalam tentang identitas dan takdir spiritual Anda. Jika ketika Anda telah membaca pesan ini, Anda telah mulai mengingat saat-saat tertentu ketika kucing Anda mengubah perilaku mereka selama krisis, saudara, maka Anda perlu memahami sesuatu yang mendasar. Anda tidak membayangkan sesuatu, Anda tidak memproyeksikan emosi manusia pada hewan, dan jelas Anda tidak sendirian dalam pengalaman ini. Fakta bahwa Anda telah memperhatikan bahwa pola-pola ini dengan sendirinya merupakan konfirmasi bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam identitas spiritual Anda. Tidak semua orang mengalami fenomena ini, karena tidak semua memiliki jenis panggilan ilahi yang sama. Ketika kucing Anda menanggapi krisis Anda dengan cara yang tidak biasa, itu bereaksi terhadap pengurapan yang bertumpu pada hidup Anda, terhadap merek spiritual yang mengidentifikasi Anda sebagai seseorang yang terpisah untuk tujuan abadi. Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Yohanes 2:20 bahwa Anda memiliki pengurapan orang suci, dan tahu semua hal. Kucing Anda mendeteksi pengurapan yang terkadang Anda tidak sepenuhnya mengenali. Pengakuan pola-pola ini dalam perilaku kucing Anda selama krisis juga merupakan undangan ilahi untuk membangkitkan dimensi yang lebih dalam dari identitas spiritual Anda. Deus menggunakan sensitivitas alami hewan peliharaan Anda untuk mengungkapkan kebenaran tentang diri Anda yang mungkin telah Anda abaikan. Ketika Anda mengamati bagaimana kucing Anda menjadi wali Anda selama masa-masa sulit, Anda menyaksikan konfirmasi eksternal bahwa Anda memiliki sesuatu yang berharga di dalam diri Anda, sesuatu yang layak dilindungi dan peduli. Wahyu ini harus menuntun Anda untuk bertanya kepada Anda, apa yang menurut kucing saya dalam diri saya bahwa saya belum sepenuhnya mengenali diri saya sendiri? Jawabannya seringkali Anda memiliki panggilan, suatu tujuan, pengurapan yang diakui. Kerajaan rohani, bahkan ketika pikiran sadar Anda belum memprosesnya sepenuhnya. Sinkronisasi antara krisis dalam hidup Anda dan perubahan dalam perilaku kucing Anda juga mengungkapkan sesuatu yang mendalam tentang waktu ilahi. Bukan kebetulan bahwa episode-episode ini bertepatan dengan sempurna. Adalah bukti bahwa hidup Anda sedang diatur oleh kebijaksanaan superior yang bahkan mengordinasikan detail terkecil untuk kebaikan Anda. Ketika kucing Anda menjadi lebih protektif tepat, ketika Anda merasa lebih rentan, ketika Anda semakin dekat, ketika semua orang pindah, ketika kehadiran mereka semakin meningkat, ketika Anda membutuhkan lebih banyak perusahaan, Anda menyaksikan providence divine dalam aksi. Roma 8:28 berjanji bahwa segala sesuatu membantu mereka yang mencintai Tuhan, yang menurut tujuan mereka disebut. Kucing Anda menjadi bagian dari semua hal yang digunakan Deus untuk kebaikan Anda selama musim yang sulit. Jika Anda telah mengidentifikasi pola-pola ini, itu juga berarti bahwa Anda dipanggil ke tingkat kesadaran spiritual yang lebih dalam. Kemampuan Anda untuk membedakan hubungan antara keadaan emosi Anda dan perilaku hewan peliharaan Anda menunjukkan bahwa sensitivitas spiritual Anda sedang terbangun. Banyak orang menjalani seluruh hidup mereka tanpa memperhatikan koneksi ini karena mereka terlalu terputus dari dimensi spiritual keberadaan. Fakta bahwa Anda telah mengamati mereka menempatkan Anda dalam kategori khusus orang-orang yang disetel dengan frekuensi supernatural. Sensitivitas yang meningkat ini merupakan hadiah dan tanggung jawab. Ini adalah hadiah karena memungkinkan Anda untuk memahami aktivitas ilahi di daerah di mana orang lain hanya melihat kebetulan. Ini adalah tanggung jawab, karena dengan wahyu yang lebih besar, muncul harapan respons dan kepatuhan yang lebih besar. Karena itu, jika Anda sudah mengenali pola-pola ini dalam pengalaman Anda sendiri, terima wahyu ini sebagai konfirmasi bahwa hidup Anda dipandu oleh tujuan yang melampaui yang biasa. Kucing Anda tidak hanya menjadi hewan peliharaan yang penuh kasih sayang, itu menjadi instrumen wahyu ilahi yang menunjukkan aspek identitas spiritual Anda yang perlu Anda peluk sepenuhnya. Anda tidak sendirian dalam krisis Anda, karena langit secara aktif terlibat dalam proses Anda.
Anda tidak ditinggalkan dalam rasa sakit Anda, karena bahkan penciptaan hewan menanggapi pekerjaan yang dilakukan Deus dalam hidup Anda. Pemahaman ini mempersiapkan Anda untuk langkah yang paling penting, mengetahui bagaimana merespons dengan benar terhadap wahyu ini dan membiarkan krisis Anda menjadi katalis untuk pemenuhan tujuan ilahi Anda. Sekarang, setelah Anda memahami dimensi spiritual di balik perilaku kucing Anda selama krisis Anda, saudara, inilah saatnya bagi Anda untuk belajar bagaimana merespons dengan benar wahyu ilahi ini. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah berdoa dengan perspektif baru. Jangan hanya meminta rasa sakit Anda untuk berakhir. Berdoa mengenali bahwa Deus bahkan menggunakan hewan peliharaan Anda untuk berkomunikasi dengan Anda. Terima kasih atas kepekaan spiritual yang memungkinkan Anda untuk membedakan koneksi supernatural ini. Berdoa, Bapa Surgawi, saya menyadari bahwa kucing saya adalah instrumen Anda untuk mengingatkan saya bahwa saya tidak sendirian. Bantu saya sepenuhnya memahami apa yang Anda coba ajarkan kepada saya melalui krisis ini. Doa pengakuan ini membuka hati Anda untuk menerima wahyu lengkap yang ingin diberikan Dewi selama proses pemecahan ini. Alkitab mengajarkan kita di Santiago 1:5 bahwa jika ada di antara Anda yang kurang kebijaksanaan, tanyakan kepada Tuhan yang memberi semua orang secara berlimpah dan tanpa celahan, dan akan diberikan kepadanya. Langkah kedua adalah menyatakan kebenaran Alkitabian tentang identitas dan takdir Anda, terutama ketika Anda mengamati perubahan perilaku kucing Anda. Ketika Anda melihatnya bertindak sebagai wali spiritual Anda, ia menyatakan, "Saya terpilih sebagai salah satu dari Tuhan, dan krisis saya saat ini adalah persiapan untuk tujuan ilahi saya." Ketika Anda melihat keawasan spiritualnya dalam tindakan, ia menyatakan, "Roh Kudus membimbing saya melalui badai ini menuju takdir saya." Pernyataan ini bukan otomatisasi positif. Mereka adalah proklamasi iman berdasarkan kebenaran Alkitabiah yang mengaktifkan kekuatan Deus dalam situasi Anda. Hal 18:21 mengingatkan kita bahwa kematian dan kehidupan dipegang oleh bahasa. Pernyataan Anda selama krisis, terutama ketika mereka dikonfirmasi oleh sinyal seperti perilaku kucing Anda, memiliki kekuatan kreatif untuk mewujudkan kehendak ilahi dalam hidup Anda. Elemen penting ketiga adalah menanggapi panggilan yang diaktifkan. Melalui rasa sakit Anda, krisis Anda bukan hanya sesuatu yang harus Anda tanggung. Ini adalah sesuatu yang harus Anda manfaatkan untuk memperdalam hubungan Anda dengan Yesus Kristus dan menemukan dimensi tujuan Anda yang hanya dapat diungkapkan dalam pot peleburan. Ketika kucing Anda berperilaku protektif selama gangguan Anda, itu mengkonfirmasi bahwa Anda memiliki sesuatu yang berharga yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang mencoba dilahirkan dalam hidup saya melalui krisis ini? Responsnya sering melibatkan tingkat pelayanan baru, kapasitas yang lebih besar untuk belas kasih terhadap orang lain yang mereka derita, atau pengurapan yang lebih dalam untuk digunakan oleh Deus di kerajaan mereka. Jangan sia-siakan rasa sakit Anda. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk tujuan Anda. Penting juga bagi Anda untuk mengembangkan sensitivitas baru terhadap sinyal spiritual bahwa Deus mengirim Anda melalui ciptaannya. Kucing Anda telah menjadi pengantar Anda dengan dimensi komunikasi ilahi ini. Tetapi ada banyak cara lain di mana surga dapat berbicara dengan Anda jika Anda mengembangkan mata untuk melihat dan telinga untuk mendengarkan. Lihatlah pola-pola di alam, perhatikan kebetulan yang terjadi selama masa doa Anda, tetap waspada terhadap konfirmasi yang datang melalui berbagai sumber. Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 10:27, "Domba-domba saya mendengar suara saya, dan saya mengenal mereka, dan mereka mengikuti saya." Kemampuan Anda untuk membedakan aktivitas spiritual melalui perilaku hewan peliharaan Anda menunjukkan bahwa telinga spiritual Anda menyempurnakan untuk mendengarkan suara pendeta dengan cara yang lebih ringan. Akhirnya, saudara, gunakan pengalaman ini untuk melayani orang lain yang mengalami krisis serupa. Ketika Deus benar-benar mengembalikan Anda dari gangguan Anda saat ini, Anda akan memiliki kesaksian yang kuat yang dapat menghibur orang lain yang dipilih yang melintasi lembah bayangan mereka sendiri. Kisah Anda tentang bagaimana kucing Anda menjadi instrumen wahyu ilahi selama krisis Anda akan menjadi sumber harapan bagi mereka yang merasa ditinggalkan dalam kesakitan. 2 Korintus 1:4 mengajarkan kita bahwa Deus menghibur kita dalam semua kesengsaraan kita.
sehingga kita juga dapat menghibur mereka yang ada dalam kesengsaraan apapun. Krisis Anda saat ini dikonfirmasi oleh sensitivitas spiritual kucing Anda, akan menjadi kredensial Anda untuk melayani orang lain. Jangan lupa bahwa kucing Anda tidak hanya menyaksikan proses Anda, dia dilatih bersama dengan Anda untuk mengenali dan menanggapi aktivitas spiritual, bersiap untuk menjadi instrumen kenyamanan dalam krisis masa depan yang akan Anda melayani dalam kehidupan orang lain yang dipilih. Saudara, setelah semua yang kami bagikan hari ini, saya ingin Anda memahami sesuatu yang mendasar. Kucing Anda bukan hanya hewan peliharaan yang menyertai Anda, ini adalah instrumen ilahi yang telah ditempatkan Deus dalam hidup Anda untuk mengingatkan Anda bahwa Anda tidak pernah sendirian, terutama selama krisis yang menempa nasib spiritual Anda. Lain kali Anda melihat kucing Anda berperilaku aneh selama saat-saat sulit Anda, ingatlah bahwa Anda menyaksikan konfirmasi surgawi tentang identitas Anda seperti yang dipilih. Kehadiran pelindungnya selama gangguan Anda adalah pernyataan diam bahwa sesuatu yang mulia dilahirkan dari rasa sakit Anda saat ini. Sekarang saya ingin tahu tentang Anda, apakah Anda memperhatikan perubahan dalam perilaku kucing Anda selama krisis Anda? Apa pengalaman paling mengejutkan yang Anda jalani dengan hewan peliharaan Anda di masa-masa sulit? Bagikan kesaksian Anda dalam komentar, karena cerita Anda bisa persis apa yang perlu didengar saudara lain untuk memahami bahwa Deus bekerja dalam hidupnya. Jika pesan ini menyentuh hati Anda dan membantu Anda memahami dimensi spiritual dari krisis Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan pemberitahuan. Jadi Anda tidak akan melewatkan konten kami yang mengungkapkan kebenaran mendalam yang ingin ditunjukkan Deus tentang tujuan dan takdir Anda. Dan sebelum pergi, pastikan untuk melihat video berikutnya yang akan muncul di layar Anda, di mana kami akan mengungkapkan sinyal Alkitab yang mengkonfirmasi bahwa Anda adalah salah satu Tuhan yang dipilih. Jangan lewatkan, karena itu bisa menjadi konfirmasi akhir yang dibutuhkan jiwa Anda. Semoga kedamaian Yesus Kristus menyertai Anda, dan ingat, krisis Anda bukanlah akhir Anda, itu adalah persiapan Anda. Pelukan di dalam Kristus, Joseph.